Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penamaan dan klasifikasi penamaan menurut Abdul Hayat. Apa sih penamaan? Penamaan menurut Abdul Hayat tahun 2013 pada halaman 43 adalah sebuah proses perlambangan suatu konsep yang mengacu terhadap suatu referen atau acuan yang berada di luar bahasa. Penamaan pada dasarnya merupakan suatu proses pemberian nama terhadap suatu hal, baik orang, benda, makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, peristiwa atau kejadian, tempat, dan lain-lain. Penamaan ini berfungsi sebagai penanda untuk membedakan suatu hal dengan hal lainnya, sehingga seseorang dapat lebih mengingatnya. Klasifikasi penamaan menurut Abdul Hayat dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya ketika kita memukulkan piring seng dengan piring seng lain, maka akan terjadi peniruan bunyi yang baru. Contoh lainnya adalah suara yang diciptakan oleh binatang, yaitu misalnya kucing lapar. Maka bunyi yang dihasilkan adalah si kucing itu mengeong-ngeong. Lalu pada suara ombak yang sering kita dengar di pantai akan menimbulkan suara baru, yaitu gelebug-gelebug. Selanjutnya yang kedua adalah penyebutan bagian. Penamaan sesuatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri yang khas atau yang menonjol dari benda itu dan yang sudah diketahui umum. Contohnya adalah 100 kepala keluarga akan melakukan transmigrasi sebagai imbas dari penggusuran lahan. Penjelasan perasa di sini adalah kepala keluarga bukan hanya berarti kepala keluarga yaitu ayah yang akan melakukan transmigrasi, melainkan juga bersama istri dan anaknya. Yang ketiga adalah penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas ini merupakan penamaan benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu. Perkembangan penyebutan sifat khas ini berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol itu, sehingga akhirnya kata sifat itulah yang menjadi nama bendanya. Menurut pemahaman saya sendiri, yaitu penyebutan sifat khas ini ketika seseorang memiliki sesuatu yang sangat menonjol dan itu akan menjadikan sesuatu sebutan ciri khas untuk dirinya sendiri. Misalnya ketika seseorang itu memiliki harta yang berlimpah, maka orang-orang akan menyebutnya si kaya. Terus contoh lain misalnya ketika orang memiliki tubuh tinggi yang melebihi tinggi orang Indonesia, maka orang akan lazim menyebutnya dengan sebutan si jangkung. Yang keempat adalah penemu dan pembuat. Penamaan penemu dan pembuat yaitu penamaan suatu benda dalam kosakata bahasa Indonesia banyak dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama seperti hal tersebut sering disebut dengan istilah apelativa. Contohnya misalkan warung seblak Bu Nur. Disebutkan sebagai warung Bu Nur karena mungkin seblak dibuat oleh Bu Nur. Maka itulah si pemilik warung ingin menyantumkan nama pembuat seblak tersebut. Contoh lainnya adalah nama penyakit, yaitu Alzheimer. Diambil dari nama seorang psikiater Jerman yaitu Aloysius. Alois Alzheimer menerbitkan kasus pertamanya yaitu demensia presenil. Penyakit inilah yang sekarang disebut sebagai penyakit Alzheimer. Yang kelima yaitu tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Contohnya nama hewan yang sering disebut harimau Sumatera.
Nama harimau ini jenis harimau yang berasal dari Sumatera atau yang hidup di Sumatera. Contoh lainnya, penamaan seseorang yang menggunakan huruf O, misalnya Joko, Dono. Nama-nama tersebut yang memiliki huruf O kebanyakan dipakai oleh orang yang berasal dari tempat asalnya, misalnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah nomor 6, yaitu bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda tersebut. Misalnya adalah karung yang dibuat dari goni. Goni yaitu sejenis serat tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latinnya disebut Corchorus scapularis. Disebut juga goni atau guni. Jadi kalau dikatakan membeli beras 2 goni, maksudnya berarti membeli beras 2 karung. Contoh lainnya adalah kopi. Walaupun di Indonesia banyak jenis ragam kopi, tetapi tetap saja masyarakat akan lebih lazim menyebutnya kopi tanpa menyebutkan jenis kopi tersebut. Yang ketujuh adalah keserupaan. Penamaan keserupaan adalah penamaan suatu benda berdasarkan keserupaan dari benda lain. Misalnya, kata kepala pada kepala kantor, kepala surat, dan kepala meja. Contoh lainnya misalnya tangan. Ada yang menganggap bahwa tangan kanan adalah tangan sebelah kanan, dan ada juga kalimat tangan kanan yang artinya yaitu kepercayaan dari seorang pemimpin atau bos di suatu tempat tersebut. Dua kalimat ini memiliki kesamaan atau keserupaan, namun dengan makna yang berbeda. Kedua terakhir yaitu nomor 8 adalah pemendekan. Pemendekan adalah suatu bentuk proses pemotongan pada bagian kata atau gabungan vague 2-9 kata menjadi sebuah bentuk kata yang singkat, tetapi makna yang sama maupun arti yang sama dengan bentuk utuh. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil penyingkatan disebut dengan akronim. Kata-kata yang berupa akronim ini dapat hampir dalam semua bidang kegiatan. Contohnya adalah SIM, yaitu surat izin mengemudi, dan KADES untuk kepanjangan kepala desa. Lalu peraturan pemerintah dengan pemendekan kata yaitu permen. Yang terakhir adalah penamaan baru. Pada saat ini banyak kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Kata-kata atau istilah-istilah lama yang sudah ada itu perlu diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru karena dianggap kurang tepat atau kurang rasional, kurang sopan, kurang halus. Misalnya kata dharma wisata untuk mengganti piknik, kata wisatawan untuk mengganti turis atau pelancong. Selanjutnya, contoh lain adalah kata gelandangan menjadi tunawisma. Dan ada lagi buta huruf menjadi tuna aksara. Kata-kata baru ini diganti untuk menjadi lebih sopan dan lebih enak didengar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.